atau tomat rasa kurma merupakan cemilan khas dari Bandungan. Usaha ini didirikan pada Juli 2002 oleh sepasang suami istri yaitu Bapak Hadiarso dan Ibu Sri Ngestiwati. Yang melatar belakangi adanya usaha Torakur yaitu pada tahun 2002 harga tomat turun drastis ketika panen raya dikarenakan banyaknya surplus produksi, sehingga mengakibatkan banyak sekali tomat yang tidak terjual bahkan terbengkalai. Peluang tersebut menjadi tonggak dasar dalam mendirikan usaha Torakur. Torakur Bandungan merupakan satu-satunya unit usaha yang produksi tomat rasa kurma dan merupakan salah satu cemilan yang ikonik di objek wisata Bandungan selain Tahu Serasi. Hal ini dikarenakan Torakur Bandungan merupakan pionir dari usaha tomat rasa kurma di Indonesia. Kenapa dikatakan pionir? Karena usaha Torakur ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Bahkan banyak sekali orang yang ingin mengikuti usaha Torakur, akan tetapi perlahan semua mulai mundur. Dikarenakan proses produksinya memerlukan ketelitian serta keuletan yang ekstra. Bahan baku dari Torakur Bandungan yaitu tomat, gula, dan larutan kapur sirih. Tomat tersebut didatangkan dari para pemasok yang berasal dari Bandungan maupun dari luar Bandungan. Untuk pembuatan Torakur, langkah pertama yaitu menyortir tomat. Para karyawan memilih dan menyortir tomat yang berwarna merah dan matang terlebih dahulu. Setelah itu, tomat dibuang bagian pangkalnya dan ditusuk-tusuk menggunakan garpu. Hal ini bertujuan agar air kapur sirih dapat meresap sampai ke dalam buah. Kemudian, tomat direndam selama 6 jam di dalam air larutan kapur sirih. Proses inilah yang nantinya membuat tomat tidak terlalu lembek saat direbus. Setelah melakukan proses perendaman, biji tomat dibuang dan hanya menyisakan bagian buahnya saja. Setelah semua buah tomat disisihkan dari bijinya, mulailah tomat direbus dengan mencampurkan gula pasir di dalamnya. Proses selanjutnya yaitu menjemur tomat yang sudah direbus ke dalam kotak khusus yang terbuat dari kaca. Seperti ini. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam buah tomat sehingga menjadi agak kering, kenyal, dan mudah dibentuk seperti kurma. Setelah semua rangkaian proses selesai, jadilah tomat yang memiliki cita rasa dan tekstur seperti kurma. Sehingga ini pantas dinamakan Torakur, yaitu tomat rasa kurma. Atas usaha, ketekunan, dan kerja keras, Ibu Ngesti dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Sekarang, beliau sudah memiliki sejumlah outlet yang menjual Torakur dan beberapa produk lokal Bandungan. Selain itu, pesanan Torakur pun sampai saat ini tidak pernah sepi dari peminat. Dengan melihat usaha Torakur milik Ibu Sri Ngestiwati ini, kita dapat mengetahui bahwa olahan dan inovasi produk merupakan kunci dalam menaikkan nilai jual dari sekedar hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang baik antara petani dengan pengolahan hasil pertanian. Sehingga ketika harga panen pertanian merosot karena panen yang melimpah, para petani tidak perlu risau karena sudah memiliki tempat di mana produk tersebut dapat diolah menjadi produk yang lebih bermutu. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman kuliner tradisional dari berbagai daerah. Setiap daerah memiliki ciri khasnya kulinernya masing-masing, yang mana pada daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, salah satu makanan yang terkenal adalah waji. Waji merupakan makanan olahan dari beras ketan. Salah satu produsen waji yang terkenal dari daerah Bandungan yaitu adalah Wajik Soeharno yang bertempat di Dusun Bleter, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Waji Soeharno adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner tradisional yang sudah beroperasi sejak tahun 1985. Usaha ini sudah berjalan secara turun-temurun oleh berbagai generasi, yang dulunya masih satu lokasi dengan pemajikan Soeharno 1. Kemudian sejak tahun 2014 sudah memiliki pabrik dan pusat oleh-olehnya sendiri. Selain memproduksi waji Soeharno juga memproduksi olahan makanan lain yang berasal dari beras ketan, antara lain seperti jenang, jadah, dan terasian. Namun yang paling terkenal adalah waji, karena waji yang diproduksi di Waji Soeharno memiliki aroma dan rasa yang berbeda dari produk lain. Bahan yang digunakan dalam pembuatan waji Soeharno adalah beras ketan pilihan, santan, gula aren, sari pandan, dan perisa framboze, garam, dan bawang goreng. Kualitas bahan yang digunakan dapat mempengaruhi rasa, tekstur, aroma, dan warna yang dihasilkan. Jadi dalam proses pembuatannya, waji Soeharno hanya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik dan tinggi. Selain itu, tidak ada tambahan bahan pengawet dan bahan kimia dalam pembuatan waji Soeharno. Untuk pengolahannya masih menggunakan cara yang sangat tradisional untuk mempertahankan ketradisionalan dan kekhasan dari waji itu sendiri. Untuk pembuatan waji Soeharno, pertama-tama siapkanlah beras ketan yang sudah dipilih kualitasnya yang baik untuk membuat waji Soeharno tersebut. Kemudian cuci bersih beras ketan sampai benar-benar bersih agar waji yang dihasilkan menjadi waji yang berkualitas baik. Setelah beras ketan bersih, beras ketan direndam selama 4 jam agar melunak. Apabila sudah direndam selama 4 jam, rendaman beras ketan ditiriskan sampai kering. Setelah beras ketan siap sedia, siapkanlah santan kelapa yang sudah direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, tambahkan sari pandan dan perasa lain sebagai pewarna alami yang memberikan warna pada waji. Kemudian masukkan gula pasir untuk memberikan rasa manis. Untuk variasi waji rasa coklat, menggunakan gula jawa aren untuk memberikan warna pada waji sekaligus untuk memberikan rasa manis. Kemudian masukkan beras ketan yang telah dikukus sebelumnya ke dalam rebusan santan yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Sambil menunggu matang, waji harus terus diaduk agar semua bahan dapat tercampur dan tidak gosong di bagian paling bawah hingga matang dan dengan sempurna. Setelah matang, diamkanlah waji beberapa saat untuk menunggu suhu waji agar sedikit lebih dingin. Setelah itu timbang waji yang kemudian dicetak dalam cetakan yang sudah disiapkan. Pindahkanlah waji dari cetakan ke tempat pendinginan untuk mendinginkan waji. Setelah dingin, waji siap diiris sesuai kebutuhan dan dimasukkan ke dalam plastik untuk kemudian dikemas dengan kemasan box. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.